haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat sadaqallati wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahul jannah al-ilmu al-hadis. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama tidak jemu-jemu saya sampaikan, yaitu selalu mari kita selalu berusaha bersyukur pada Allah. Kunci daripada nikmatnya hidup adalah apabila seseorang benar-benar bersyukur pada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa. Rasulullah SAW dalam sabdanya artinya, bersyukurlah engkau kepada Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Banyakkan kita itu membayangkan orang kaya itu enak macam-macam, makanya berdoa ya. Karena sudah jelas oleh Allah melalui hadisnya Rasulullah SAW, orang yang paling kaya adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Jiwanya tenang, hidupnya nikmat, walaupun dilihat orang pakaiannya sudah biasa, rumahnya kadang-kadang gak karu-karuan, kadang kotor juga, tapi juga hidupnya kadang-kadang juga sengsara. Dilihat kita, coba kalau orang kerjanya itu yang berapa, yang Rasulullah, tapi dia senang gitu, bahagia kan? Allah kasih tenang dalam jiwanya, ayo senang. Itu nikmat. Orang kerjanya di kantor, direktur, bayarnya banyak, pengusaha bisa sugi, tapi siang malam sudah beda duit, kasih turu ini duit, tangan turu duit, nation kirim duit, tahu BAB ini duitnya, apa bahagia? Nah, ini Allah Subhanahu Rasulullah yang bersabda, orang yang paling bahagia, bersyukurlah kepada Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Jadi hidup ini paling nikmat adalah yang paling bersyukur. Dan Allah janji dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang siapa atau siapa saja yang bersyukur kepada Allah akan ditambah oleh Allah, ditambah tenangnya, ditambah nikmatnya, ditambah bahagianya. Nikmatnya karena iman, bahagianya karena iman, ketenangannya karena iman, karena selalu bergantung kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ketika seseorang pada hatinya, jiwanya, perasaannya lillahi rabbil alamin, dunia ini tidak ada apa-apanya. Jangankan hidup di negara merdeka, negara dijajah itu tetap nikmat. Jangankan hidup bisa bersama, hidup sendiri diutang nikmat. Yang bikin orang gak nikmat adalah walaupun hidup di rumah yang mewah, tapi pikirannya kemana-mana. Yang dipikirkan dunia, sedangkan dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengalirkan, yang bukan hujan Allah, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang punya sandar hati dan perasaan kepada Allah. Amanu wa amilu sholihah, dialah orang yang untung, orang yang iman dan beramal soleh. Selain itu, dia orang-orang yang wal asri innal insana lafi khusr. Orang yang memiliki waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Waktu itu masa seluruh berjalan, masa yang telah kita lewati, terus ke masa kita di belakang, dan kita berlanjut dengan masa yang akan datang nanti. Satu jam lagi gak ada yang tahu jenengan sehat atau sakit, celaka atau selamat, gak ada yang tahu, mati atau hidup. Yang semua berharap nanti masih satu jam lagi masih hidup, bahkan mungkinnya 1 tahun lagi, tapi tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa nanti cepat atau lambat. Ini para jemaah yang saya muliakan, perlu kita ini menata diri, perlu kita memahami ini semuanya. Dan memang ini adalah pemberitahuan dari Allah SWT. Orang yang untung amanu wa amilu sholihah, orang iman dan beramal soleh, dan selalu berusaha saling mengingatkan, mengajak di dalam satu kebaikan, dan bersabar di dalam menjalankan ketaatan, di dalam kehidupan di dunia yang hanya sementara. Para hadirin yang saya muliakan, salawat serta salam Allah
mudah-mudahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada junjungan Muhammad SAW, yang mana hanya dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW maka keberkahan salawat itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kita baca salawat itu mendoakan Rasulullah SAW, bukan Rasulullah sudah penuh, lebih dan dijamin oleh Allah semuanya di surga. Tetapi kita yang bersalawat ini ibarat orang menuangkan sesuatu, air misalnya di dalam gelasnya udah penuh, maka tumpah mengenai siapa yang mengisi. Itulah perjamaah yang disemuliakan kita ini untuk menjadi umatnya Rasulullah SAW, umat yang akhir zaman, usianya juga paling pendek, tetapi amal ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan contoh yang indah, tauladan yang baik, dan saya pelajari para yang saya muliakan, Rasulullah itu banyak dikagumi karena kejujurannya, karena akhlaknya, ya, karena akhlaknya. Yang utama adalah karena akhlaknya. Ini Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu akhlak yang paling mulia. Bahkan dipuji oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat yaitu akhlak yang hasan, tauladan yang hasan, tauladan yang baik, yang apabila kita tiru, kita jalankan tauladannya, maka kita akan nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat beliau, yaitu syafaat di dalam hidup akhirat nanti. Satu contoh pada zaman yang saya mengatakan, Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid selalu ada orang yang meludahi, selalu meludahi. Setiap